Saya Serafina Josimasing dari kelas 11 TKJ 1 nomor urut 26. Di sini saya akan mempresentasikan konfigurasi saya, routing statik, dan troubleshooting yang saya alami. Dan gambar ini adalah gambar topologi yang akan saya praktekkan routing statik ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah mikrotik, 2 kabelan, handphone, dan PC. Tentu mikrotik dua-duanya harus di-reset terlebih dahulu agar bisa langsung digunakan nantinya. Dan untuk Ethernet, router antar router menggunakan Ether 1, dari mikrotik ke PC menggunakan Ether 2, untuk WLAN juga menggunakan Ether 2. Nah, setelah kita reset, kita akan muncul IP 000 seperti tadi dan kemudian klik connect. Dan tentu saja langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisi identity dan juga password. Untuk password itu adalah opsional, bisa menggunakan, bisa juga tidak. Tapi di sini saya menggunakan password. Jadi untuk mengisi identity yaitu klik system dan juga identity. Kemudian ketik router 1 karena saya akan mengerjakan router 1 terlebih dahulu yaitu bagian yang WLAN. Setelah itu sistem dan klik password. Di sini saya menggunakan password yang sederhana. Saya hanya menggunakan password 123. Kemudian setelah melihat interface, di situ dikatakan ada capsman-nya ya. Oleh karena itu kita harus reset terlebih dahulu Winbox-nya yaitu dengan cara sistem dan reset configuration dan pilih yang dua di bawah tadi. Kemudian klik OK. Kita tunggu sampai terreset. Nah, setelah muncul seperti ini, kita harus mengkonekkan lagi agar bisa masuk ke Winbox-nya lagi. Yaitu dengan cara klik cancel dan klik IP-nya dan konekkan lagi. Setelah itu kita mengisi lagi identity dan juga passwordnya sama seperti tadi. Router 1, passwordnya 123. Dan langkah pertama yang harus digunakan adalah klik interface, kemudian klik WLAN dan dicentang. WLAN harus berwarna hitam seperti itu untuk menunjukkan kalau dia sudah di-enable kan. Kemudian kita akan menyeting IP yaitu dengan IP address add. Kemudian kita mengisikan IP seperti yang di topologi tadi yaitu 192.168.30.200/28. Kemudian itu adalah adalah WLAN. Kemudian apply OK. Dan di bawah itu adalah networknya yang 192 itu. Jangan sampai IP yang kita ketikkan salah. Setelah itu kita setting IP DHCP. Setting DHCP yaitu IP DHCP server. Kemudian kita klik DHCP setup. Kemudian klik WLAN, pilih yang WLAN dan next terus sampai OK dan successfully. Seperti itu. Setelah itu kita klik di interface, WLAN di double klik dan pilih yang wireless. Tap wireless. Di sini kita pilih yang app bridge modenya dan SSID-nya kita bisa tulis nama untuk WiFi kita nanti. Di sini saya menuliskannya app Jojo. Kemudian klik apply dan OK.
Setelah itu kita akan membuat passwordnya, yaitu dengan cara klik di wireless security profile, kemudian add, kita tulis namanya app Jojo atau juga bisa yang lain, bebas, dan modenya kita pilih dynamic, kemudian centang yang bagian WPA PSK dan WPA2 PSK. Kemudian passwordnya ditulis, ini bebas passwordnya, apply, dan oke. Kemudian kita kembali lagi ke interface. Kemudian kita klik interface, kemudian WLAN kita double klik, dan bagian security profile kita pilih yang app Jojo, apply, dan oke. Nah, di sini kita bisa langsung mengetes lewat HP. Apakah HP kita bisa terkoneksi dengan WiFi yang kita gunakan tadi, yang kita telah buat tadi. Seperti ini. Ini adalah kita akan melakukan pengecekan apakah tersambung dari HP-nya ke WiFi yang kita telah buat tadi di Winbox, dan di situ telah dikatakan tersambung. Selanjutnya kita akan konfigurasi router kedua, yaitu yang bagian PC kabel, dan Ether 2 yang dari PC, yang PC ini yang dari PC nyambung ke router 2 di bagian WLAN kita cabut dan kita pindahkan di Ether 2 untuk mikrotik yang PC. Kita sambungkan terlebih dahulu di situ. Pastikan mikrotik telah terreset dan WiFi dan IP address telah menjadi 0000. Lalu kita konekkan dan masuk ke Winbox-nya. Di sini saya sedikit mengalami error ketika masuk ke dalam Winbox, dan saya telah mencoba untuk mengganti dengan mikrotik yang lain, baru dia bisa.
Setelah IP-nya muncul, kita klik connect dan kita ganti terlebih dahulu identity dan juga passwordnya sama seperti pada saat konfigurasi WLAN tadi. Setelah connect, kita ganti identity terlebih dahulu dan juga password, kita ganti menjadi router 2. Identitinya, sekali lagi password itu adalah opsional, bisa menggunakan, bisa juga tidak menggunakan. Kemudian kita pilih IP, address, dan kita masukkan IP-nya seperti yang di topologi tadi. Karena di topologi tadi itu IP-nya adalah 192.168.27.8/30 dan 8 itu adalah networknya, maka saya naikkan 1 menjadi 192.168.27.9/30. Interface-nya kita pilih Ether 2. Kemudian DHCP, kita setting DHCP server yaitu dengan cara IP, DHCP server, DHCP setup. Di sini DHCP setup mengalami keeroran sehingga tidak bisa, oleh karena itu masalahnya berada di bagian interface. Saya baru menemukannya kalau masalahnya berada di interface dan di interface itu terdapat capsman-nya. Dan setelah saya melihat interface terdapat capsman, oleh karena itu kita harus mereset configuration terlebih dahulu. Dan setelah di reset, kita konekkan seperti tadi dan kita membuat lagi dari awal, dari membuat identity, password, IP address juga dibuat ulang, dan bagian DHCP juga dibuat ulang. Kita tunggu sampai terreset. Dan setelah terreset, klik cancel, kemudian refresh, tunggu sampai IP muncul dan kita konekkan lagi. Setelah IP muncul, kita koneksikan lagi dan kita buat lagi identity dan juga passwordnya. Sistem, identity, kita ketik router 2, apply dan juga OK. Lalu kita buat passwordnya lagi. Di sini saya buat passwordnya 1234 karena saya tidak mau terlalu susah.
Setelah itu kita setting IP dengan cara klik IP, address, add, dan kita ketikkan IP seperti ini topologi, yaitu 192.168.279/30. Saya bagian terakhir saya ganti menjadi 9 karena networknya 8. Dan kita pilih interface-nya Ether 2. Kemudian kita setting DHCP server, yaitu IP DHCP server, klik DHCP setup. Kemudian pilih yang Ether 2, next terus sampai successfully dan klik OK. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah IP-nya telah berubah atau belum, yaitu dengan cara klik CMD dan ketikkan IP config. Apakah IP-nya telah berubah? Jika belum berubah, cabut pasang kabelan untuk mendapatkan IP baru. Tetapi jika sudah berubah, maka tidak apa-apa, kita dapat lanjut ke konfigurasi yang berikutnya. Kemudian di sini kita akan lanjut ke konfigurasi router 1 ke router 2. Di sini kita berada di router 2 dan kita jangan lupa tancapkan kabelan di MikroTik 1 dan 2 atau router 1 dan 2 di Ether yang pertama. Kita settingnya yaitu dengan cara IP, address, dan ketikkan IP dan ketikkan IP. IP-nya adalah 192.168.29.101. Seperti yang di topologi tadi. 11/29 dan interface-nya pilih yang Ether 1. Kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian kita klik IP, DHCP server, DHCP setup, pilih yang Ether 1, next sampai successfully. Kemudian kita pilih yang New Winbox. Setelah kita selesai konfigurasi yang di bagian router 2, kita akan melakukan konfigurasi di router yang pertama. Dengan cara seperti tadi, klik New Winbox, kemudian kita pindah ke router 1. Jangan lupa ketika masuk, jika menggunakan password, ketik passwordnya terlebih dahulu, kemudian baru klik connect. Jika tidak mengetikkan password, maka tidak dapat masuk.
kita telah terhubung di router 1. Kemudian kita setting dengan cara IP DHCP client, kemudian add ether 1, apply, dan OK. Kemudian kita berlanjut di tahap konfigurasi routing, yaitu dengan cara pilih IP dan routes. IP, routes, kemudian add, kita ketikkan IP-nya. Karena kita berada di router 1, maka kita harus mengetikkan IP network dari router 2 ke PC, yaitu 192.168.8/30. Dan gateway-nya kita menggunakan gateway router 2, yaitu 192.168.29.101. Di sini kita ketikkan 192.168.29.101. Dan di situ terlihat bahwa itu telah reachable, berarti telah berhasil. Kemudian kita klik OK. Dan kita setting routing di router kedua. Cara men-setting routing di router 2, kita klik IP, kemudian routes, add, kemudian kita ketikkan IP network dari router ke HP dan gateway-nya router pertama. IP-nya adalah 192.168.30.192/28. Gateway-nya adalah 192.168.29 dan seharusnya 100. Akan tetapi di sini saya mengetikkannya 102 dan disitulah troubleshooting saya. Troubleshooting saya berada di salah mengetikkan IP pada saat routing di router kedua. Seharusnya bagian oktet keempat itu IP-nya adalah 100, tetapi saya justru menulisnya 102. Karena saya salah bagian gateway, maka ketika saya mencoba ping dari PC ke HP dan juga dari HP ke PC, dia unreachable atau request timeout. Terkadang bisa menjadi unreachable, terkadang juga bisa menjadi request timeout. Di sini saya mencoba ping dari PC ke HP, tetapi tidak berhasil ping.
dia menjadi unreachable. Saya juga telah mencoba dari HP ke PC tetapi dia juga unreachable. Kemudian saya mengecek di bagian Windows Firewall karena terkadang Windows Firewall harus mati supaya dia bisa terkoneksi, tetapi saya telah mematikannya dan dia masih unreachable. Di sini saya belum mengetahui bahwa saya telah salah menuliskan IP pada bagian gateway di konfigurasi routing di router kedua. Oleh karena itu ketika saya mencoba ping, dia masih tetap menjadi unreachable.
Di sini saya melakukan pengecekan di router 1 dan juga router 2. Saya melakukan pengecekan terhadap konfigurasi routing yang telah saya lakukan tadinya. Saya mencari kesalahan saya berada di mana, dan pada saat itu saya masih belum bisa menemukan kalau saya salah mengetik IP di router kedua pada saat routing, dan IP yang salah berada di gateway. Di sini saya melakukan pengecekan routing di router 1. Saya juga telah melakukan pengecekan routing dan saya mengecek IP di router 1, router 2. Di sini saya masuk ke Winbox di router 1 dan saya mengecek kembali IP antar routernya.
yaitu IP yang interface-nya di Ether 1. Dan di sini saya mengetahui bahwa saya salah memasukkan IP gateway. Oleh karena itu saya menggantinya di router kedua, bagian IP root saya mengganti gateway-nya menjadi 100 dan saya mencoba ping kembali dan dia berhasil mendapatkan replay. Saya juga mencoba untuk ping dari HP ke PC dan dia juga replay. Jadi troubleshooting saya berada di gateway. Pada saat konfigurasi routing di router 2, saya salah memasukkan IP. Di sini saya mencoba ping dari HP ke PC menggunakan IP PC yaitu ping 192.168 27 10 dan dia berhasil replay. Jadi kesimpulannya adalah harus lebih teliti dalam memasukkan IP baik di tahap konfigurasi manapun, baik tahap pada saat konfigurasi WLAN, konfigurasi untuk PC dan juga saling routing, itu harus lebih teliti lagi dalam memasukkan IP. Dan kesimpulan lainnya adalah sebelum memulai konfigurasi pastikan interface tidak ada capsman, dan jika ada capsman di reset terlebih dahulu di bagian sistem dan reset configuration. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.